dosa kita lah yang menghancurkan kita. Nabi Adam alaihissalam dipisahkan oleh Allah dengan Siti Hawa. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan sampai 80 tahun. Apa sebabnya? Nabi Adam sendiri mengakui itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, zalamna anfusana. Ini karena saya ya Allah, bukan karena syaitan, bukan karena iblis, bukan karena siapa-siapa, tapi kami yang menyebabkan itu semua ya Allah. Kami mendolimi diri kami ya Allah. Dan kalau Engkau tidak ampuni kami dan Engkau tidak sayangi kami, selamanya kami akan menjadi orang-orang yang khasirin, orang-orang yang rugi. Maka salihin salihat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita dihadapkan dengan setiap persoalan, maka yakinlah, ya, bisa jadi mungkin bagi kita itu adalah ujian. Bagi sebagian orang itu memang dia orang soleh yang sedang Allah angkat derajatnya. Karena memang banyak ayat dan hadis yang bahas itu. Tapi buat kita yang banyak dosa, kita sadar kita banyak dosa, maka memilih untuk muhasabah diri, memilih untuk introspeksi diri itu jauh lebih baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian melainkan karena kasabat aydikum. Itu kelakuan kalian juga. Wa ya'fu an katsir, itu sebenarnya Allah masih mengampunkan dosa-dosa kita yang lain yang lebih banyak, tapi tetap yang namanya dzunub yaitu adalah perbuatan dosa maksiat. Nanti kita lihat bahkan maksiat dari sekedar ucapan yang kadang kita kadang menganggap itu perkataan biasa, itu bisa memberikan asar dampak yang sangat menyakitkan dalam kehidupan kita, waliyadzubillah. Maka kalau kita begitu faham tentang asar daripada dzunub, disebut oleh Ibnu Qayyim betapa banyak asar sampai ratusan disebut tentang asar daripada maksiat, kita akan lebih berusaha untuk mengerem diri kita daripada perbuatan maksiat. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Najm ayat 32, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mentazkiyah diri kita. Maksudnya mentazkiyah diri kita, menganggap diri kita bersih, menganggap diri kita suci. Ada orang yang mengatakan, mempertanyakan Allah. Ketika dia dapat musibah, dia bilang, "Ya Allah, apa dosa saya? Kenapa kau lakukan ini?" Di dosa yang jauh lebih besar daripada dosa yang dia lakukan sebelumnya. Itu apa? Mempertanyakan af'al Allah, mempertanyakan perbuatan Allah. Ya Allah, apa dosa saya? Seolah-olah dia tidak punya dosa, seolah dia tidak punya maksiat. Kalau Allah sudah dipertanyakan keadilannya, siapa lagi yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah dipertanyakan kasih sayangnya, Allah dipertanyakan rahman rahimnya, lalu siapa yang lebih pengasih dan penyayang daripada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Allah lebih penyayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Maka apapun yang hari ini menimpa kita hadirin salihin salihat yang dirahmati oleh Allah, ini memberikan kepada kita satu spirit untuk apa? Untuk berusaha terus membersihkan diri kita. Karena bisa jadi semua masalah yang kita hadapi, sebagaimana para ulama terdahulu, mereka kalau lihat anak mereka membantah, membangkang, mereka langsung berpikir, dosa apa saya hari ini? Bahkan jangankan lihat anaknya, lihat hewan piaraannya ternyata punya perilaku yang berbeda, langsung mereka menganggap ada dosa yang mereka lakukan. Maka saat ini cara yang paling baik yang bisa kita lakukan agar semua musibah, semua masalah termasuk penyakit-penyakit yang ada menghinggap dalam diri kita, agar itu kemudian diberikan kesembuhan oleh Allah. Gimana caranya? Yaudah, kita bersih-bersih. Bagaimana cara membersihkannya? InsyaAllah di kesempatan yang lain. Tapi paling tidak kita memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertobat dengan taubatan nasuha. InsyaAllah kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Selalu on time insyaAllah dalam channel kebanggaan kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.